dari gastroenterologi. Penyakit pertama yang akan kita bahas itu dispepsia. Nah, jadi untuk gambaran gastro sama hemato khususnya leukosit itu dia masuk ke dalam keluarga besar internal penyakit dalam gitu kan. Jadi nanti dia juga ada porsi-porsi soalnya. Nah, untuk gastro ini dia kadang lumayan banyak soalnya. Tapi kalau untuk leukosit dia lebih sedikit dibanding kayak misalnya yang anemia kayak gitu. Tapi dia tetap bakal ada keluar. Dan ini nanti kita pelajari sama-sama. Lumayan mudah, dia banyak kata-kata kuncinya. Jadi di sini kita bisa banyak mendapatkan poin. Jadi nanti kalau dalam sepanjang penjelasannya ini ada yang mau bertanya nggak jelas, langsung dipotong aja, boleh via chat, boleh juga langsung buka mic-nya, langsung ngomong aja, jangan ditunggu-tunggu. Demikian juga kalau mau bertanya. Terus kalau suara aku nggak kedengaran juga langsung diingatkan aja ya. Jadi kita mulai. Satu dari dispepsia. Nah, jadi dispepsia ini apa? Nah, dispepsia itu adalah kumpulan gejala. Jadi dia itu gimana namanya, diagnosis tong sampah kata-katanya. Jadi dia itu kumpulan gejala, rasa tidak nyaman di perut bagian atas gitu. Nah, gejalanya tuh apa aja? Jadi terdiri dari gejala epigastric pain, yaitu nyeri di ulu hati, terasa perih, kemudian rasa terbakar di ulu hati. Gejala nyerinya sama gejala postprandial distress, yang artinya itu setelah makan terasa distress, terasa tidak nyaman, terasa cepat kenyang. Nah, gejala-gejala itu dia kita sebut dengan dispepsia. Nah, dispepsia ini nanti kalau kita lakukan pemeriksaan bisa dijumpai paling khas itu adalah nyeri tekan epigastrium. Ini adalah hallmarknya daripada dispepsia. Nanti ada penyakit GERD ya kan, itu harus bisa kita bedakan. Jadi kalau misalnya dia epigastrium, dia itu memang punyanya si dispepsia ini. Nanti beda sama GERD, GERD itu dia yang retrosternal, jadi harus bisa kita bedakan. Nah, habis itu pemfis yang khas lagi biasanya bisa dijumpai hipertimpani. Jadi karena dia cepat kenyang, kembung kayak gitu, banyak gasnya sehingga hipertimpani lah dia. Nah, nanti untuk pemeriksaan penunjang kalau dispepsia ini, pertama dari paling gampang bisa kita lakukan darah rutin. Habis itu bisa kita lakukan namanya endoskopi. Nah, endoskopi ini apakah semua pasien yang ada gejala dispepsia kita endoskopi? Jadi jawabannya itu enggak. Nah, nanti dari si endoskopi ini kita juga lagi mengklasifikasikan si dispepsia itu secara lebih lanjut. Nah, endoskopi itu kapan dilakukan? Itu hanya dilakukan pada pasien-pasien yang ada namanya alarm simptom, gejala bahaya, alarm gitu kan. Apa aja? Cara menghafalnya itu ini, very bad, V bad, vomiting, muntah. Habis itu B, dia bisa bleeding ataupun turunan berat badan. Kemudian ada teraba massa di abdomen, abdominal mass, curiga daripada adanya keganasan. Sama D, disfagia, kalau dia sudah mulai kesulitan menelan. Jadi kemungkinan itulah ada massa, jadi susah masuk makanan. Kalau ada tanda-tanda itu, maka pasiennya langsung ada indikasi untuk diendoskopi. Kemudian biasanya dia usianya yang udah 45 tahun ke atas kayak gitu. Habis itu pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan untuk dispepsia ini adalah UBT, namanya urea breath test. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di bagian okospektikum, sama USG abdomen. Ini memastikan apakah ada massa di daerah dekat lambung kayak gitu. Dia bukan untuk melihat lambungnya. Nah, jadi dari hasil endoskopi gitu kan, si dispepsia ini bisa kita bagi lagi apakah diinvestigasi atau enggak untuk klasifikasinya. Diinvestigasi itu maksudnya dicari tahu apakah ada terjadi sesuatu di dalam bagian atasnya, jadi lambung dan duodenum kayak gitu. Jadi di endoskopi ke dalam. Kalau dia sudah dilakukan endoskopi namanya, dia akan jadi dispepsia yang terinvestigasi kayak gitu. Dispepsia yang terinvestigasi ini kita bagi dua. Dia ada yang organik dan ada yang fungsional. Kalau organik memang saat di endoskopi dia itu jumpa ada kelainan, nampaklah ada sesuatu yang aneh di situ. Apakah ada luka, ada usus, kemudian apakah ada peradangan gastritis, kemudian atau memang nampak ada sebongkah massa di situ, misalnya CA gaster yang paling sering. Sementara kalau dia sudah di endoskopi lalu ternyata bersih, nggak ada apa-apa, tapi dia merasakan gejala-gejala EPS sama PDS ini yang tidak nyaman, sakit epigastrium, pegal, cepat kenyang, kayak gitu kan, itu kita sebut dispepsia fungsional. Nah, dia betul-betul tidak ada kelainan organiknya, tapi dia merasakan gejalanya, itu dispepsia fungsional. Nah, nanti itu ditegakkan berdasarkan kriteria Roma 3.
nanti akan diklasifikasikan menjadi ini yang EPS ataupun yang kelas BDS gitu. Sementara kalau dia yang ada gejala saja tapi tidak kita lakukan endoskopi, itu nanti namanya dispepsia yang tidak diinvestigasi. Inilah biasanya kalau pasien-pasien yang kita dapat gitu kan nggak langsung diinvestigasi, nggak langsung diendoskopi, tapi dikasih obat, juga dia dispepsia yang tidak terinvestigasi gitu. Nah, terapinya kalau untuk dispepsia ini biasa dia mulai dari ada terapi yang non farmakologis dulu. Yang pertama itu tidak pakai obat-obatan, habis itu baru kita tambah dengan obat-obatan. Nah, non farmakologis ini terutama adalah modifikasi lifestyle, terutama itu makanannya porsinya itu lebih kecil tapi dengan frekuensi yang lebih sering kayak gitu. Terus habis itu mengurangi makanan yang mengiritasi, contohnya kopi, makanan yang pedas kayak gitu. Habis itu kalau dia yang farmakologisnya pakai obat-obatan, ada banyak jenis obat-obatan yang bisa dipakai untuk dispepsia ini. Sebenarnya dia adalah obat simptomatik gitu untuk mengurangi gejalanya. Yang pertama itu ada PPI atau proton pump inhibitor. Jadi ini ada cara menghafalnya, Rolek nanti kita jelaskan lagi berlanjut. Ada rabeprazol, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, yang belakangnya jol itu PPI. Itu yang pertama untuk dispepsia. Habis itu yang kedua ada obat antihistamin 2. Jadi antihistamin ini kan ada 1 ada yang 2. 1 itu biasa untuk alergi-alergi, 2 inilah yang untuk dispepsia. Contohnya itu ranitidin, famotidin, simetidin gitu. Habis itu prokinetik. Prokinetik ini dia mempercepat pergerakan usus. Jadi ini biasanya kalau yang cepat kenyang, begah itulah dia dipercepat. Jadi pakai metoclopramid sama domperidon. Habis itu ada analog prostaglandin, ini misoprostol, sitoprolektor, contohnya sukralfat, dan antasida. Ini biasanya kalau dia lagi serangan akut sakit, langsung dikunyah, dia menetralkan asam lambung dengan cepat. Nah, cara memilih obatnya itu bagaimana untuk dispepsia ini tergantung gejala apa yang paling dominan pada pasiennya. Jadi kalau dia memang dominan EPS-nya, epigastric pain syndrome-nya, nyeri ulu hatinya, perihnya itu lebih dominan, maka yang pertama diberikan itu adalah PPI, proton pump inhibitor, untuk menurunkan produksi daripada HCl-nya. Atau kalau nggak ada PPI, pilihan kedua kita adalah antihistamin kedua. Baru boleh kombinasikan pakai antasida ataupun boleh juga dengan prokinetik. Tapi kalau dia yang gejala utamanya itu adalah postprandial distress syndrome-nya, jadi kayak cepat kenyangnya, begahnya, sendawanya, itu dia terutama yang pertama adalah prokinetik, jadi metoclopramid ataupun domperidon. Baru dikombinasikan boleh dengan PPI ataupun antihistamin. Nah, jadi obat-obatan untuk dispepsia ini dia boleh dikombinasi, tergantung mana yang lebih dominan, apakah dia dominan nyeri atau dominan kembungnya. Gitu. Nah, jadi ini tadi untuk klasifikasi daripada dispepsia fungsional yang udah di endoskopi lalu rupanya nggak ada apa-apa, tapi dia ada gejala dispepsianya. Dia di diagnosis menjadi dispepsia fungsional. Itu berdasarkan kriteria Roma 3. Jadi dia itu ada epigastric pain syndrome dan ada postprandial distress syndrome. Inilah gejala-gejalanya. Epigastric itu yang nyeri-nyerinya, ya kan? Nah, tapi kalau dia yang postprandial itu di postprandial fullness, habis makan dia langsung merasa kenyang cepat, early satiation kayak gitu. Lalu dia itu kriterianya dipenuhi selama 3 bulan terakhir dengan onsetnya paling lama 6 bulan terakhir. Jadi dia selama 3 bulan terakhir ini mengalami gejala itulah, tapi pertama kali terjadinya itu 6 bulan yang lalu kayak gitu. Kok Roma 3 ini biasanya kayak gitu, dia onsetnya minimal 6 bulan yang lalu. Nanti ada lagi IBS, dia juga pakai kriteria Roma ini. Nah, sementara kalau yang satu ini, dia itu bagan untuk alur diagnosis dan tata laksana daripada dispepsia ini. Jadi kalau misalnya ini khususnya untuk yang fungsional, kalau dia dispepsia fungsional, pertama itu tetap modifikasi lifestyle yang non farmakoterapi dulu. Baru tengok gejala dominannya ini sama kayak tadi, apakah dia nyeri, apakah dia yang kembung-kembungan. Ya, maaf Kak, boleh di ACC. Oh iya. Oke. Selamat datang. Kita lanjut ya. Ya, nggak nampak. Skip lagi. Ada lagi. Oke.
lanjut ya. Jadi ini kita udah sampai di asana depan dispepsia fungsional. Ya kita lanjut. Kayak tadi, kalau dia yang dominan nyeri gejalanya, maka obatnya pertama adalah PPI, baru boleh kombinasi yang lain lah, apakah prokinetik atau tambah sitoprotektif, contohnya sukralfat kayak gitu. Kalau dia yang kembung, terutama prokinetik dulu kayak gitu. Pemberian obatnya berapa lama? Biasanya sih kalau di soal-soal itu kadang dia 1-2 minggu aja, tapi kalau berdasarkan guideline sebenarnya dia sampai dengan 4-8 minggu kayak gitu. Kalau memang setelah diberikan obat yang dispepsia fungsional itu nggak juga mempan kayak gitu kan, lalu baru dia dirujuk, siapa tahu terjadi progresi daripada penyakitnya kayak gitu. Tapi kalau dia mempan, ya udah obatnya boleh perlahan dikurangin. Lalu kalau misalnya dia udah nggak ada gejala, cukup simpan antasida. Kalau dia tiba-tiba serangan, langsung difunya aja gitu. Sip. Jadi itu untuk dispepsia. Nah, jadi penyakit beberapa yang akan kita bahas setelah ini, dia itu gejalanya adalah gejala dispepsia. Jadi dia nyeri tekan ulu hati, cepat kembung kayak gitu. Cuman ini adalah bagian-bagian yang organiknya. Jadi yang pertama, dispepsia organik yang paling sering muncul di UKPPD itu adalah ini, ulcus pepticum. Jadi dia itu apa ya, udah seperti namanya, dia ada ulcus di gaster ataupun duodenum. Jadi di saluran cerna bagian atas terjadi ulcus kayak gitu. Nah, patofisiologinya tuh apa? Misalnya terjadinya itu bagaimana? Karena tidak seimbang antara faktor yang menyebabkan ulkus dan juga faktor protektif daripada lambung. Jadi di lambung itu dia ada berbagai hal yang berpengaruh. Nah, inilah yang di bawah ini kan dia kalau normal, lambung dalam keadaan normal gitu kan, dia itu memang akan menghasilkan HCl, pepsin, hormon-hormonnya kayak gitu ya kan. Dan juga ada yang melindunginya, jadi dia menghasilkan mukus juga, menghasilkan prostaglandin juga untuk menetralisir semua itu. Kalau dia seimbang, balance, nggak masalah, tidak terjadi apa-apa. Yang masalah kalau misalnya ada faktor dari luar ataupun faktor yang kayak HCl, pepsinnya itu meningkat sehingga kayak korosif gitu mukosa daripada lambung ataupun duodenumnya. Nah, yang paling sering menyebabkan itu apa aja? 1, alkohol, kemudian merokok, kemudian obat-obatan, terutama itu adalah NSAID, sama ini yang paling jahat, Helicobacter pylori. Dia adalah suatu bakteri. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan ulcus pepticum kayak gitu. Gejala klinisnya apa? Sama, dia ada gejala-gejala dispepsianya. Jadi nyeri tekan ulu hati, kemudian rasa perih, rasa terbakar di ulu hati kayak gitu, cepat kenyang. Sama kalau dia udah semakin parah, ada yang masuk lagi. Kalau dia udah semakin parah ulkusnya, lukanya itu bisa sampai ini terjadi perforasi, bolong, dia bocor, ataupun karena dia di situ ulkus, namanya ulkus, luka berdarah terus-terusan sehingga terjadilah perdarahan saluran mulut ataupun saluran cerna bagian atas. Nanti klinisnya itu dia muntah darah yang berwarna coklat, kemudian bisa juga BAB hitam gitu. Nah, ulcus pepticum ini berdasarkan lokasinya kita bagi 2. Dia ada yang di gaster sama ada yang di duodenum. Dia ini sering keluar di soal kayak gitu. Jadi kita hafal kata-kata kuncinya untuk bisa menentukan apakah dia di gaster ataupun dia di duodenum. Nah, jadi kalau misalnya dia di gaster, khasnya itu apa? Habis makan, nyerinya itu malah bertambah, makin sakit dia. Jadi ini cara hafalnya, gaster itu greater pain habis makan, GG. Gaster habis makan semakin sakit, gaster greater. Bedanya kalau duodenum habis makan dia akan membaik nyerinya. Jadi duodenum decrease. Lalu dia akan beberapa jam lagi setelah makan gitu baru sakit lagi. Tapi pokoknya setelah makan dia akan membaik rasa nyerinya. Lalu kalau dia yang gaster pakai antasida biasanya kurang begitu mempan. Tapi kalau yang duodenum dia akan cepat membaik kalau diberikan antasida. Jawabannya tadi susah masuk ya kayaknya. Oke. Sip. Habis itu
untuk etiologinya, yang tadi kita bahas yang ada alkohol, merokok, obat Helicobacter pylori. Yang paling sering dibedakan itu antara dua ini, karena dua itu adalah etiologinya yang paling sering sebenarnya. Kalau misalnya yang gaster, dia itu paling sering disebabkan oleh NSAID. Dua-duanya ini bisa menyebabkan gaster maupun duodenum, tapi kecenderungannya lebih seringnya gaster itu karena NSAID, dan duodenum itu karena Helicobacter pylori. Jadi kira-kira 90% daripada ulkus duodenum itu penyebabnya adalah Helicobacter pylori. Gitu. Nah, jadi untuk pemeriksaan penunjangnya tambahan, kalau untuk ulkus peptikum ini biasanya juga akan dilakukan namanya urea breath test. Jadi akan kita bahas di infeksi daripada Helicobacter pylori. Nah, untuk terapinya kayak mana? Sama, karena dia adalah suatu dispepsia juga, obat-obatannya sama dengan obat-obatan dispepsia itu gitu. Cuman dia kalau untuk ulkus lebih oke-nya first line-nya itu adalah PPI yang pertama. Kalau untuk non-medikamentosa ataupun non-farmakologisnya sama aja. Jadi dia perubahan lifestyle dulu, porsi makanannya, kemudian menurunkan penggunaan rokok, alkohol, kemudian kopi, makanan yang terlalu pedas, meningkatkan makanan yang berserat. Sama ini, kalau dia yang gaster, karena pencetusnya adalah NSAID. NSAID itu kenapa bisa begitu? Karena dia tidak selektif ke COX-1 ataupun COX-2. Jadi dia menghambat dua-dua COX itu, sehingga apa? Prostaglandin jadi turun kalau di ulkus peptikumnya. Prostaglandin itu dia melindungi daripada mukosa lambung dan juga duodenum gitu. Jadi kalau orang yang udah ada ulkus peptikum, ada gejala dispepsianya, sakit perut, biasanya obat-obatan NSAID-nya itu akan ditukar sama yang selektif dengan COX-2. Contohnya itu kayak Celecoxib, itu Eterecopsib, yang belakangnya koksib gitu biasanya. Atau kalau nggak ada ya paracetamol aja gitu. Nah, kalau medikamentosanya tetap sama itu tadi. PPI yang pertama, first line-nya untuk ulkus peptikum. Jadi ini jenis-jenis PPI itu ada beberapa, ada 5 lah yang paling sering. Nah, dia itu dosis-dosis sediaannya beda-beda. Cara ngapalnya itu ini, rolep 22, 3, 4, 4 gitu. Cara pemberiannya kayak mana? Kalau 2 ini dia 2x1, kalau yang 3 di bawah ini 1x1 aja cukup. Nanti edukasinya juga, misalnya lah kalian siapa tahu nanti pas bukan PPD udah ada OSCE-nya gitu kan, edukasinya itu makan obatnya 15 menit sebelum makan, 15-30 menit sebelum makan untuk dia bereaksi dulu gitu. Jadi pabeprazol, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rolep 20, 20, 30, cuma satu aja yang tengah, 40, 40, 2 di akhir. Antihistamin 2 sama yang tadi famotidin, cimetidin. Famotidin itu biasanya 20 mili ataupun 40 mili sediaannya. Ini agak jarang sih ditanyakan. Antasida itu yang isinya aluminium hidroksida sama magnesium hidroksida yang dia cepat menetralisir asam lambung. Kemudian sitoprotektif, contohnya sukralfat, ini biasanya dia sirup ya kan, dikasih 3 kali 1 sendok makan. Lalu kalau memang dia nanti tidak berespon sama sekali dengan obat-obatan gitu kan, nanti dia bisa dilakukan pembedahan, jadi vagotomi, nervus vagusnya dipotong gitu, jadi dia tidak lagi terus-terusan banyak menghasilkan HCl gitu, jadi menurunkan rasa nyerinya. Ataupun kalau memang dia sampai udah komplikasi ya kan, jadi kalau misalnya dia ulkus peptikum itu komplikasinya bisa berupa PSMBA ataupun perforasi tadi. Kalau dia udah sampai perforasi, dia itu bisa menyebabkan peritonitis, radang lah seluruh ususnya. Kalau udah kayak gitu, nanti tata laksananya tetap harus pembedahan di laparotomi gitu. Nah, ini khas khususnya. Ada yang mau ditanya sejauh ini? Paham? Bisa kita lanjut? Lanjut, Kak. Halo? Lanjut, Kak. Boleh, Kak. Sip. Ya dah. Itu ya. Jadi, kita lanjut. Nah, ini untuk infeksi Helicobacter pylori, dia masih bagian daripada ulkus peptikum tadi. Cuman kalau dia secara spesifik ulkusnya itu disebabkan oleh Helicobacter pylori. Agak sedikit berbeda tata laksananya aja. Jadi Helicobacter pylori itu adalah suatu bakteri. Ini pernah keluar kemarin itu, dia nanya sifat bakterinya apa. Jadi dia itu gram negatif, berflagel, dan dia mikroaerofillik, bisa tinggal di sedikit oksigen, kayak gitu.
Dan dia ini bisa menyebabkan dua-duanya, baik gastro maupun duodenum, tapi 90% itu dia menyebabkan yang duodenum. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, gold standarnya itu dia tetap adalah urea breath test atau UBT. Sip, kita lanjut ya. Untuk gold standarnya itu adalah urea breath test atau UBT. Kenapa ini gold standarnya? Karena dia itu non-invasif, tapi sensitivitas dan spesifitasnya itu hampir mencapai 100% gitu. Jadi dia dikasih makan karbon 13 atau 14, habis itu tunggu agak berapa lama, dia disuruh menghembuskan udara. Kalau dia nanti ada urea di dalam udaranya yang dia hembus itu tadi, berarti UBT-nya positif. Artinya dia memang ada infeksi daripada Helicobacter pylori. Gitu. Ada pemeriksaan yang lain, contohnya yang paling sering itu rapid urease test. Nanti seringnya tuh ini dia keluar, dia tanya gold standarnya apa, yang paling cocok apa gitu kan. Tapi dia ada urea breath test, ada rapid urease test. Karena sama-sama ada urea-ureanya, jangan kebalik-balik gitu. Gold standarnya tetap UBT, urea breath test. Kalau rapid urease test ini dia pakai endoskopi. Jadi masukkan endoskopi, nampak ada ulkusnya, diteteskan reagen gitu, nanti dia akan bereaksi seperti itu. Makanya dia invasif dan dia bukan gold standar. Lalu kultur, PA, bisa serologi, sama stool antigen test. Itu pemeriksaan penunjang pada infeksi Helicobacter pylori. Nah, yang penting lagi itu adalah tata laksananya. Jadi kalau udah jelas dia ada Helicobacter pylori, dia itu wajib dieradikasi. Jadi eradikasinya itu regimennya minimal 2 antibiotik dan 1 PPI. Jadi 2 AB tambah 1 PPI. Lini pertama dan lini kedua, biasanya 2 ini aja yang ditanyakan gitu. Jadi lini pertamanya itu cara ngapalnya OKA ataupun OCA, kalau clarithromycinnya pakai bahasa Inggris clarithromycin gitu kan. Tapi kalau apa biasanya ini OKA, omeprazol, clarithrol sama amoxicillin. Jadi ini PPI-nya, antibiotiknya nih clarithrol sama amoxicillin. Sama dia 2 kali. Jadi nggak usah terbalik, omeprazol kan 20 mili tadi Rolab. 20, 30, 40. Jadi omeprazol 20, 2 kali 20, clarithrolnya 2 kali 500, amoxicillinnya 2 kali 1000 mg. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa atau dia yang tempat resisten clarithromycin gitu kan, dia diganti antibiotiknya. Tapi tetap sama, dia tetap minimal 2 antibiotik dan 1 PPI. Jadi di sini antibiotiknya jadi tetracycline sama metronidazole. PPI-nya omeprazol sama bismut salisilat. Jadi ini menghafalnya TOM kalau untuk yang lini keduanya. Jadi lini pertama sama lini kedua. Tetracycline, omeprazol, metronidazole sama bismut salisilat dengan dosisnya masing-masing di bawah kayak gitu. Obatnya berapa lama? Jadi dia biasanya diberikan sampai dengan 2 minggu. Lalu setelah dia 2 minggu, dia harus bebas PPI selama 2 minggu. Selama minimal 2 minggu lagi, jadi ditunggu lagi 1 bulan kemudian lah baru dia dicek UBT-nya lagi. Kalau memang dia UBT-nya menjadi negatif, ya udah berarti sembuhlah infeksi Helicobacter pylori-nya itu. Begitu. Oke. Sip, itu untuk dispepsia sama pulcopepticum. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Coba ya aku responsi apa ya. Kalau misalnya yang dia setelah makan nyerinya berkurang, itu ulkus gaster apa duodenum? Duodenum kan? Ya, oke. Ya. Kita lanjut ya. Penyakit ketiga itu ada GERD. GERD itu gastroesophageal reflux disease, ya udah sesuai namanya. Jadi gastroesophageal. Jadi dari gaster, dari lambung ke esofagus terjadi reflux, naik makanannya. Harusnya kan dia lanjut terus ke bawah, tapi dia naik. Nah, jadi ini biasanya faktor resikonya tuh apa? Orang yang obesitas, terlalu gemuk, kemudian makanannya berlemak, minum kopi, soda, dia melemahkan tonus daripada lambungnya gitu. Jadi ini misalnya lambung gitu kan. Nah, di sini kan dia ada sphincternya juga, ada ototnya itu. Jadi beberapa makanan seperti kopi, soda, coklat, mint itu dia nanti melemahkan daerah sini gitu. Jadi dia bisa reflux, naiklah makanannya ke atas. Kemudian merokok juga. Kemudian ini langsung berbaring setelah makan. Jadi belum sampai ke bawah karena dia berposisi, naiklah dia ke atas. Ataupun emang ada gangguan anatomis, contohnya hiatal hernia. Jadi hiatal hernia itu misalnya ini diafragma. Nah, biasanya kan esofagus tuh
gaster tuh di bawah gitu kan. Kalau dia hiatal hernia, dia ujung daripada gasternya itu agak sedikit naik gitu. Nah, jadi dia nggak sepenuhnya di bawah, sehingga gampang naik ke atas juga isi lambung kalau udah masuk. Nah, gejala klinisnya ini tadi yang aku bilang harus dibedakan. Kalau GERD itu dia heartburn, jadi dia nyerinya itu di balik tulang dada, retrosternal. Kalau yang dispepsia tadi dia nyerinya epigastrium. Kalau ini dia retrosternal. Kemudian karena dia reflux, makanannya naik, makanan di gaster itu kan udah bercampur HCl, jadi dia mungkin akan terasa pahit atau asam di pangkal lidahnya. Habis itu bisa mual muntah, habis itu disfagia, jadi susah menelan gitu. Nah, untuk mendiagnosisnya kayak mana? Pakai namanya GERD-Q, jadi kuesioner GERD question. Dia terdiri dari 6 pertanyaan, maksimal skornya itu masing-masing 3, jadi maksimal 18, sama dilakukan PPI trial. Jadi ditanya-tanya lah, selama 1 minggu bisa berapa kali merasakan nyeri di belakang dada kayak gitu, atau masa epigastrium, untuk membedakan apakah dia itu ke dispepsia ataupun ke GERD. Intinya dia adalah suatu kuesioner kayak gitu. Kalau PPI trial ini apa? Coba diberikan PPI, kemudian dilihat apakah gejalanya membaik atau tidak. Kalau memang gejalanya membaik, berarti ya memang dia adalah GERD. Jadi ada gejala-gejala GERD-nya, ada heartburn-nya, ada tanda refluksnya, lidah terasa pahit, kemudian diberikan PPI membaik, ya udah berarti PPI trialnya positif. Nanti dia dilanjut tata laksana, nanti akan aku jelaskan di samping. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, dia biasa dilakukan endoskopi. Sama dia kayak dispepsia. Endoskopinya itu kapan dilakukan? Kalau ada tanda-tanda alarm simptom, tanda bahaya. Jadi yang feedback tadi, vomiting, muntah-muntah persisten, kemudian perdarahan, bleeding, penurunan berat badan, ada trouble massa ataupun disfagia gitu. Habis itu ini pH esofagus, jadi dicek pH-nya apakah dia memang biasanya lebih asam gitu kalau pada orang yang GERD, karena dia kan naik asam lambungnya sehingga dia pH-nya menjadi lebih asam kayak gitu. Nah, untuk terapinya yang paling penting itu sebenarnya non medikamentosanya. Jadi kalau dia obesitas, turunkan berat badannya, kemudian porsi makanannya sama kayak dispepsia tadi, hindari makanan yang sifatnya menurunkan tonus tadi, kayak kopi, coklat, mint kayak gitu, pedas-pedas. Dan ini saat tidur dia elevasi kepala dan berbaring minimal 2-3 jam setelah makan. Jadi jangan langsung berbaring kalau untuk orang yang GERD. Kalau untuk medikamentosanya ini first line-nya itu adalah PPI. Jadi diberikan PPI bisa 1-2 kali sehari. Dia ada yang single dose, ada yang double dose. Boleh diberikan. Jadi pilihan PPI-nya sama kayak tadi, Rolab. Yang mana biasanya sih omeprazol yang diberikan. Ataupun kalau nggak ada bisa diberikan ya. Ataupun kalau misalnya nggak ada, bisa diberikan antihistamin 2, kayak ranitidin, famotidin tadi. Kalau tidak bisa lagi juga dilakukan tata laksana bedah, contohnya punduplikasi. Jadi kayak dikelip gitu di daerah sininya biar nggak naik-naik lagi isi lambungnya gitu. Nah, jadi ini kalau misalnya pasiennya memang ada gejala-gejala daripada GERD-nya, jadi heartburn, kemudian dia lidah terasa pahit atau asam, disfagia, dilihat apakah ada alarm simptom atau tidak. Kalau misalnya ada, ya udah dia langsung di endoskopi kayak gitu. Tapi kalau nggak ada, boleh dilanjutkan trial PPI dulu. Kalau dia membaik, maka dia dilanjutkan terapinya sampai 8 minggu. Terapi PPI itu diberikan 4 minggu. Kalau dia membaik, berarti dia dilanjutkan sampai 8 minggu. Kalau dia membaik lagi, ya udah waktu dia terasa sakit aja baru dia makan obat. Kalau nggak usah. Lalu kalau dia kembali lagi, regimennya diulang lagi, lakukan pemberian PPI selama 8 minggu. Tapi kalau memang setelah trial PPI tadi tidak membaik, ya udah orangnya di endoskopi. Nah, kalau GERD ini ditakutkan tuh apa? Dia kan asam lambungnya naik ke atas. Nah, jadi komplikasi yang ditakutkan itu adalah baret esofagus. Jadi terjadi peradangan gitulah, kan nanti terjadi perubahan histopatologi daripada esofagusnya. Nanti ini diketahui dari endoskopi, lalu diperiksa secara PA, histopatologi. Kalau terjadi baret, dia itu bisa menjadi adeno-CA esofagus. Gitu. Jadi sebenarnya inilah yang ditakutkan pada orang-orang yang GERD gitu. Jadi kalau misalnya memang udah ada GERD, harus segera diobati. Jangan sampai dia berlanjut ke baret esofagus ini. Nanti ada lagi yang kadang ditanya, merokok. Kalau dia GERD adalah faktor resiko daripada adeno-CA, maka merokok
daripada squamosal karsinomanya daripada esofagus. Kayak gitu, tambahan. Oke, nah jadi kita tadi udah membahas lumayan banyak ya kan, ini checkpointnya. Kita coba jawab pertanyaan ini ya. Apakah terapi yang tepat? Itu kan, seorang laki-laki tuan 50 tahun diantar istri dan anaknya dengan keluhan nyeri perut sejak 3 hari yang lalu. Pasien juga dari riwayat kembung. Dia sudah minum antasida dan ranitidin tapi keluhannya tetap sering kambung. Padahal dilakukan pemeriksaan endoskopi ada ulkus, kemudian Kak izin accept temuan saya. Oh ya, Renus. Ya, cuma sendiri. Oke. Ditemukan ulkus, kemudian UBT-nya positif. Berarti dia ada infeksi Helicobacter pylori gitu. Ya betul, si Selvania jawab A ya. Jadi ini A. Ingat tadi sampalan kita OKA ya kan, omeprazol, clarithromycin, sama amoxicillin. Berapa tadi dosis clarithromycinnya? 2 kali? Kadang ada soal yang agak bandal, dikasih dia dosisnya. No, claritro. 20 itu apa? Omeprazol, 2 kali 20. Claritronya berapa? Ya, gope. Amoxnya? Ya, 1000 ya. Oke, mantul. Jadi nih, dia kalau eradikasi daripada Helicobacter pylori. Yang lain dia nggak masuk. Sip, bisa ya. Nah, ini yang kedua. Diagnosis pasien ini adalah nona 19 tahun, keluhan sering bersendawa, disertai dengan rasa terbakar di dada tengah dan kadang-kadang makanan terasa naik ke kerongkongan. Sering membuat dia mual namun tidak muntah. Riwayat sendawa sudah dialami 1 bulan. TP-nya normal. Pada gastroskopi didapatkan hiperemi sepanjang esofagus. Apa DX-nya? Ya, A ya, betul. GERD ini. GERD. Oke, bisa ya. Tadi ditakutkan apa komplikasinya kalau dia GERD? Bara esofagus ya, Kak? Ya, betul. Bara esofagus. Oke, mantap. Sip, kita lanjut ya. Yang keempat, untuk gastro itu ada GI bleeding atau pendarahan saluran makanan. Nah, jadi GI bleeding ini nanti kita bagi 2 dulu pertama. Dia ada yang atas dan ada yang bawah. Pembatasnya itu suatu ligamen yang bernama ligamentum teres. Jadi inilah batasnya. Segala organ yang dia di atas dia, si ligamentum teres ini, dia adalah PSMBA bagian atas. Tapi kalau yang di bawahnya itu PSMBB bagian bawah. Nanti gejalanya dia juga akan berbeda. Kalau dia di atas, nah jadi ligamentum teres ini dia tepat di persimpangan duodenum masuk ke jejunum gitu. Jadi sampai duodenum lah batas dia. Itu adalah yang PSMBA. Nah, semua makanan yang udah di sini dia itu sudah bercampur dengan HCl. Makanya nanti gejalanya itu adalah hematemesis, dia itu ini muntah darahnya warnanya seperti ter, dia hitam atau coklat tua ya, karena bercampur dengan HCl. Dan BAB-nya itu melenanya BAB-nya warna hitam. Beda dengan yang PSMBB. PSMBB itu berarti perdarahannya kan strukturnya di bawah duodenum ini. Dia nggak kena HCl lagi gitu. Sehingga nanti gejalanya adalah BAB dengan warna darahnya merah segar, hematokezia. Nah, itu dulu yang harus kalian pikirkan pertama pokoknya. Kalau ada perdarahan saluran cerna, dia atas atau bawah? Gejalanya dulu. Kalau dia hitam-hitam, BAB-nya hitam, berarti dia atas. Kalau dia yang merah segar, berarti dia yang bawah. Baru apa aja penyakitnya tuh. Nah, jadi kalau dia yang PSMBA, ya. Nah, ini tadi udah kita bahas ya. Kalau PSMBA itu dia yang hitam-hitam lah semuanya. Etiologinya itu ada 2. Apakah dia yang varicel atau yang non varicel gitu. Kalau varicel itu cuma 1 etiologinya, itu pecahnya varicel esophagus, biasanya pada orang yang sirosis hepatis. 1 itu aja. Yang lain-lain itu barulah dia yang non varicel. Jadi yang ulkus peptikum yang kita bahas tadi, ada ulkus terus dia berdarah. Nah, itu dia non varicel. Terus ini Mallory Westier. Apa ini Mallory Westier? Dia itu biasanya pada orang yang hamil. Hamil itu kalau dia trimester pertama kan sering mual muntah hebat, hiperemesis gravidarum gitu kan. Nah,
kontraksi muntahan yang berlebihan itu dia nanti menyebabkan ruptur. Jadi antara esofagus dan gasternya gitu kan, di sininya tuh pecah, berdarah lah dia jadinya. Itu Mallory Westier. Ataupun kalau ada keganasan, biasalah kalau keganasan berarti kan di situ banyak pembuluh darah baru, jadi dia gampang pecah, akhirnya gampang berdarah. Itu kalau dia yang non variseal. Sementara kalau dia PSMBB, dia itu lebih bervariasi penyebabnya, tapi segala struktur yang terjadi itu bisa menyebabkan PSMBB. Contohnya polip itu berarti di lumen ususnya terbentuk kantong gitu kan, kemudian di vertikula kantongnya ke dalam. Kalau polip misalnya ini usus gitu kan, polip itu dia keluar benjolannya. Kalau dia di vertikula dia masuk ke dalam kantongnya. Ini polip, ini di vertikula, nanti kalian belajar di bedah. Habis itu hemoroid itu wasir ambeien, jadi dia BAB-nya darah menetes, ini juga belajar di bedah. Terus IBD ini inflammatory bowel disease, dia nanti ada 2 macam, nanti kita bahas agak belakang. Dia ada yang Crohn's disease, ada yang ulcerative colitis. Yang ulcerative colitis itu yang paling sering buat PSMBB, BAB darah merah segar, CA kolon, sama kolitis, segera peradangan daripada usus besar gitu. Nah, terapinya pun akan berbeda antara yang PSMBA sama yang PSMBB. Jadi kalau dia yang PSMBA itu biasanya tuh berdarahnya masif, hebat, banyak gitu. Jadi dia lebih gawat darurat dibanding yang PSMBB. Yang PSMBB ini bisa juga sih berat berdarahnya, tapi dia agak jarang. Lebih sering itu yang PSMBA yang lebih gawat. Jadi kalau PSMBA, dia pertama itu tata laksananya adalah FIDA ini. Nanti kalian belajar juga di bedah. FIDA itu singkatan daripada fasting, puasa, kemudian IV fluid, masukkan cairan, dekompresi, sama antibiotik. Tapi sebelum ini semua pokoknya intinya kalau perdarahan apapun itu nanti muncul soalnya. Kalau tensinya udah dia bilang kayak 80 per palpasi atau kayak mana, pokoknya dia tidak stabil. Yang pertama itu adalah resusitasi dulu, baru masuk yang ini tata laksananya. Nah, kalau PSMBA dia FIDA ini tadi, dekompresi pakai NGT sama antibiotik untuk profilaksis terjadinya infeksi. Nah, PSMBA dibagi lagi. Kalau dia non variseal yang karena ulkus, Mallory Weiss, keganasan, itu dia beda sama yang variseal. Jadi variseal ini memang dia agak spesial, agak khas gitu, karena dia patofisiologinya pun berbeda gitu kan. Nah, kalau dia yang non variseal, dia itu pengobatannya harus cepat ya kan, jadi dia IV, PPI bolus 80 mg IV, langsung dibolus banyak dulu. Setelah dia masuk bolus baru lanjut drip, jadi dicampurkan ke dalam cairan infusnya 8 mg per jam selama 72 jam. Berarti kira-kira itu 3 hari ya kan diberikan. Nanti kalau misalnya masih nggak bisa, barulah pakai endoskopi masuk. Nanti dia kayak di kriol, kayak dibekukan gitu daerah yang lukanya itu. Habis itu juga bisa diberikan injeksi vitamin K atau fitomenadion sama antagonis daripada histamin 2. Tapi ini udah paling bawah sih dia terapinya. Yang paling penting itu PPI bolus sama kalau nggak bisa pakai endoskopi. Tapi kalau udah yang Mallory Westier itu udah harus pembedahan kalau memang dia udah pecah gitu. Nah, habis itu kalau dia yang variseal, nah ini suka ditanya. Kalau dia variseal, dia itu obat-obatannya yang vasoaktif. Jadi dia itu bersifat memvasokonstriksi. Obatnya itu apa aja? 3 ini. Antara octreotide, somatostatin, atau vasopressin. Ini pilih salah satu, bukan diberikan 3-3-nya langsung. Jadi ini pilihannya 3 itu. Nah, kalau nggak bisa endoskopi treatment juga, jadi langsung diligasi ataupun di krio di daerah yang berdarah itu. Nah, lalu karena varicella ini dia biasanya pada orang-orang yang sirosis hepatis, jadi takutlah dia terjadi, nanti kita bahas juga di belakang, ini sekilas dulu ya, takut terjadi dia SBP, spontan bacterial peritonitis. Jadi diberikan antibiotik profilaksis sama propanolol dan laktulosa. Ini memang adalah tata laksana yang diberikan pada pasien-pasien yang ada sirosis hepatis gitu. Tapi kalau untuk menghentikan perdarahannya di situ memang adalah ini tata laksananya. Cuman kalau dia yang varicella biasanya akan diberikan ketiganya ini, obat vasoaktif, antibiotik profilaksis, propanolol sama laktulosa. Kayak gitu. Sementara kalau dia PSMBB, dia kalau dia tidak stabil hemodinamiknya resusitasi dulu. Kalau udah baru dia puasa. Jadi kayak pemberian NGT itu tidak begitu bermanfaat kalau pada orang-orang yang PSMBB. Dia lebih manfaatnya untuk yang PSMBA
habis itu dilakukan transfusi. Kalau dia HB atau rendah biasanya di bawah 7 kalau untuk transfusi, atau ya kalau ada gangguan hemodinamik boleh juga diberikan sesuai indikasi. Sama terapi khusus sesuai etiologinya masing-masing biasanya kalau untuk IBD karena untuk PSMBB karena dia sangat bervariasi etiologinya kayak gitu.